Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Susanto dari SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Kabupaten Probolinggo. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan pembelajaran inovatif untuk menyelesaikan permasalahan hasil belajar peserta didik pada materi polusi, subpokok bahasan, dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitar, serta solusi penanganannya. Adapun pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik dan menerapkan model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat melaksanakan rutinitas pembelajaran di sekolah dalam keadaan yang baik ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk disiapkan berdoa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Pak yang ingin cek kehadiran dahulu ya. Untuk kehadiran hari ini hanya ada 15. Iya. Saya cek satu-satu ya. Pak Anis, ini pasti ada ya? Ada. Angel, Indra ada. Ini Husna ada. Kita Pastika ada. Selanjutnya, kalian akan memberikan tes kepada anak-anak terlebih dahulu untuk mengetahui pengetahuan awal tentang pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Nama jangan lupa ya, pojok kiri atas nama di sini. Sudah selesai bisa dibuka. Nama jangan lupa ya, pojok kiri atas. Selesai bisa dibuka. Kelihatan ya? Oke, pertanyaan yang pertama tadi Pak ingin bertanya. Saat anak-anak tadi berangkat ke sekolah, ya, adakah yang melihat atau menemukan tumpukan sampah baik di jalan ataupun di sungai? Jadi waktu berangkat ke sekolah ada yang dari daerah Timur, daerah Besuk, terus daerah mana lagi Kaligajar, ada yang dari barat, ada yang dari selatan. Apakah anak-anak tadi melihat adakah masih ada tumpukan sampah baik itu di jalan atau di sungai? Banyak sekali. Oke, Bapak silakan apa yang teman-teman tadi? Contohnya sampah apa di mana? Sampah organik di mana? Di pasar. Oh, berarti tadi kalau pasar mana? Oh, pasar besar. Oke, organik. Berarti sisa-sisa apa? Sisa-sisa sayur di pasar ya. Oke, yang lain? Sampah plastik Pak. Plastik di mana? Sungai. Di sungai. Kira-kira dari persepsi yang Pak tadi sampaikan, pertanyaan-pertanyaan pemancing yang Pak sampaikan hari ini kira-kira kita akan belajar apa? Polusi. Ya. Kalau ingat polusi, kira-kira yang di benak anak-anak itu apa ya? Cemaran. Solusi. Solusi. Ya.
istilahnya ya. Oke. Nah, hari ini ya kita akan mempelajari tentang kolusi, lebih memperdalam lagi. Nah, di sini tujuannya yang pertama nanti anak mampu menguraikan ya faktor-faktor penyebab atau bahan-bahan penyebab pencemar dari polusi udara, tanah, air dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di situ ya melalui kajian literatur nanti anak-anak mampu menganalisis ya, dampaknya bagi kesehatan kita sebagai manusia dan juga sebagai kita itu sebagai pengelola lingkungan. Selama ini lingkungan sudah memberikan kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu kita sebagai manusia wajib melestarikan. Yang ketiga, mampu memberikan solusi ya, terhadap permasalahan polusi, sehingga polusi ini bisa benar-benar dikurangi, bahkan atau kalau perlu benar-benar ya dihilangkan, sehingga lingkungan kita menjadi lingkungan yang lestari, bersih, nyaman. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Jika Anda melintas di jalan penghubung Kecamatan Besuk dengan Kecamatan Keraksaan, alangkah baiknya untuk singgah sejenak di Kali Besuk. Pandangan mata Anda akan disuguhi wisata unik, yakni Sungai Popok. Jadi, anak-anak dari 3 kasus tadi kita sudah melihat bahwasannya ada 3 kasus dalam video itu. Kasus yang pertama kira-kira kasus yang pertama tadi itu terjadi di dekat kita, artinya yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Tadi yang diceritakan Mas Ismail kemarin bahwasanya sempat viral itu di media sosial, itu wisata popok. Nah, kira-kira itu masuk pada polusi air. Jadi silakan dibagi kelompok ya sesuai dengan tadi, karena tadi ada 3 kasus, mulai dari polusi udara, polusi air dan polusi tanah. Silakan ditentukan sendiri kelompoknya, dipilih langsung bahannya digeser untuk kelompok. Oke, kita padam lagi tentang polusi. Silakan dua menit untuk nyeting mejanya ya. Diangkat, jangan diseret. Kasihan yang berada di bawah kita. Yang ini sekarang polusi apa? Tanah. Kenapa memilih tanah? Karena sering terjadi di Nah, lembah kerja ini sudah ada pemandunya. Di situ juga ada semacam masalah. Di situ ada artikel yang Pak Iwan ambil. Di situ ada sumbernya. Kalau anak-anak ingin memperjelas boleh. Jadi anak-anak menggunakan referensi buku paket yang sudah ada. Boleh mencari kajian literatur menggunakan handphone yang boleh. Ya, kita dulu masalah yang dihadapi. Karena ini kan masalah polusi. Informasi yang didapat ini nanti anak-anak bisa ditarik secara general. Kita lakukan tentang kehidupan nyata yang ada di lingkungan kita. Jadi solusi yang dihasilkan itu nanti akan juga kita bisa tawarkan kepada lingkungan nyata yang kita. Artinya di sini artikel sebagai orientasi awal tapi itu hanya menyampaikan secara umum. Jadi artinya boleh mengaitkan dengan kejadian yang terjadi di lingkungan kita, sehingga solusi yang dihasilkan bisa diterapkan di lingkungan. Saatnya anak-anak kembali ke kelompoknya masing-masing, siapkan laporannya, nanti kita presentasikan. Ya, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Mohon untuk meja dan bangku diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbicara maju. Perkenalkan kami dari Papua 1 ingin mempresentasikan polusi air. Nama saya Nuraini sebagai moderator, di samping ada Tim sebagai pemateri, di sampingnya
memberi tanggapan. Sebelahnya ada Nadia dan Vicky sebagai notulen. Baik. Notulennya juga. Enggak ingat tanggapan juga. Oh, notulennya satu ya. Silakan lanjutkan. Baik, kami lanjut kepada pemateri. Durasinya 15 menit ya. Baik, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang polusi air. Kami akan membaca terlebih dahulu tentang orientasi masalah yang kami temukan. Ya. Bagaimana caranya agar air tersebut tidak tercemar lagi? Apa yang bisa membuat masyarakat berubah? Dengan cara yang seperti apa? Baik, saya akan jawab. Ada dua kayaknya tadi. Iya Pak, yang satunya bagaimana cara mengajak masyarakat untuk tidak mencemari lingkungan? Baik. Yang pertama, kenapa air tersebut bisa tercemar? Air tersebut bisa tercemar karena hasil atau limbah pabrik yang dibuang sembarangan ke sungai. Contohnya seperti pabrik tahu. Hasil limbah dari pabrik tahu dibuang ke sungai dan menyebabkan sungai tersebut mengalami kerusakan akan ekosistemnya. Sedangkan yang nomor 2, kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Sedikit pada analisis dan evaluasi, ya ada beberapa catatan tadi dari berbagai kelompok. Di sini saya sedikit mencatat. Jadi laporan yang disampaikan oleh anak-anak tadi yang sudah dipresentasikan, mulai dari kelompok 1 tentang polusi air. Nah, di situ sangat banyak sekali faktor penyebabnya. Salah satunya misalnya di sini bisa dari limbah rumah tangga, ya juga dari kegiatan industri, ya kegiatan industri juga bisa juga dari pertanian karena polusi air bisa. Iya, bisa. Nah, peledakan atau alga, kalau misalnya anak pernah melihat sungai yang tertutup oleh eceng gondok, itu adalah salah satunya ya dampak dari polusi air. Nah, ya bantu kalian untuk menyimpulkan. Kita mulai dari mundur atau mulai dari tengah kelompok 2 ya, silakan. Jenis bahan pencemarannya kalau polusi tanah apa saja ya kita simpulkan. Ya, penyebabnya. Pak, dari sampah plastik, Ya. terus bahan-bahan kimia, Ya. Oke, terus. bahan yang farmasi, Ya. terus pestisida yang berlebihan tadi. Nah, pestisida yang berlebihan. Oke, dampak negatifnya baik kesehatan manusia dan lingkungan. Bagusnya ekosistem tanah. Ya. Tadi sudah disebutkan bahwa yang benar, misalnya contoh unsur hara tanah bisa. Bisa. Ya, terus. Membuat tanah tidak subur. Ya, terus dampaknya bagi manusia. Bapak penyakit Nah, salah satunya contohnya kita. alergi. Ya. Terus solusi penanganannya. Ayo kita simpulkan bersama yang lain perhatikan. Ayo. Mendaur ulang sampah. Ya, terus. Sehingga sampah tersebut tidak dibuang sembarangan. Oke. Selanjutnya kita refleksi dulu. Kita berumpan balik ya tentang pembelajaran kita hari ini seperti apa. Ya sama seperti pertemuan yang sebelumnya, selalu kita refleksi untuk pembelajaran agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Segi pembelajaran apakah kita sudah berjalan dengan aktif? Jadi keaktifan sudah mulai nampak, tapi juga perlu ditingkatkan. Bagaimana dengan tingkat konsentrasi? Nah, masih kurang konsentrasi. Kita perlu meningkatkan konsentrasi ke depan. Silakan. Identitas nama jangan lupa pojok kiri ya. Oke, nah anak-anak untuk pertemuan berikutnya apakah menginginkan coba cari satu artikel mengenai analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL ya, jadi coba kita baca bersama-sama di depan dan pada akhirnya sampai juga penutup Pak Iwan ucapkan terima kasih. Nah,
kehidupan kita ya dalam kesehariannya, baik di rumah keluarga, masyarakat, bahkan yang lebih luas. Nah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita